Halo, saya Farid Surya. Ini adalah ruang bagi saya untuk berbagi segala hal tentang rumah, keluarga, dan juga ide. Menanam ingatan masa depan tentang kesabaran, konsistensi, dan kemandirian. Halo, kembali lagi bersama saya, Farid Surya. Kali ini saya akan berbagi tentang hal yang ringan-ringan saja. Manfaat menanam sayur untuk anak-anak. Jadi dari dulu saya diajarkan oleh bapak saya bahwa segala apapun yang bisa kita produksi di rumah, maka itu produksilah di rumah. Jadi bapak saya itu dulu kalau bikin apapun ya di rumah selalu dikerjakan sendiri selagi bisa. Misalnya bikin pintu, bikin tempat tidur, bikin lemari, apapun yang bisa dikerjakan sendiri oleh bapak saya, maka itu dilakukan sendiri oleh bapak saya. Nah, ini ternyata secara tidak langsung menyerap ke saya. Jadi prinsip saya, apapun yang bisa kita buat ya sendiri di rumah, maka saya coba untuk membuatnya sendiri. Termasuk masalah sayuran. Jadi di rumah saya punya beberapa sayuran dan beberapa teknik penanaman ya. Ada yang pakai polybag, ada yang pakai hidroponik, ada yang di tanah langsung, dan juga ada yang pakai media-media lain ya yang bisa digunakan untuk menanam. Manfaat menanam untuk anak-anak. Yang pertama yang saya rasakan betul itu adalah kreativitas. Anak-anak itu lihat bapaknya menanam sayur ya dengan berbagai macam teknik itu ternyata bisa membuat bisa membangun inspirasi bagi dia untuk juga ikut melakukan hal yang sama. Contohnya misalnya begini, di rumah ada barang-barang bekas, misalnya ada botol, ada berbagai macam bahan-bahan yang bisa digunakan untuk menanam, maka dia ternyata coba untuk menanamnya. Misalnya ada botol bekas ya, ternyata dia potong-potong, terus dikasih sumbu, katanya untuk hidroponik. Nah, saya kira itu juga ngelihat bapaknya menanam hidroponik ya, jadi dia juga terinspirasi untuk ikut-ikutan menanam hidroponik. Yang lain lagi misalnya di dalam kegiatan menanam itu ada siklus ya, ada proses. Ada proses misalnya kalau yang pakai polybag, saya itu butuh nutrisi ya di dalam polybag itu. Yang saya gunakan adalah memanfaatkan sampah-sampah rumah tangga untuk dijadikan pupuk. Jadi dulu saya pakai teknik dimasukkan ke dalam bikin komposer ya, dimasukkan ke dalamnya dan seterusnya, tapi kelihatannya itu tidak efektif dan tidak berhasil. Akhirnya saya menggunakan teknik yang beda lagi. Jadi saya ada media tanam, kemudian sampah organik itu saya masukkan ke dalamnya, saya aduk-aduk di dalam pot buah ya. Jadi saya punya buah kelengkeng dan buah alpukat, yang potnya itu saya gunakan untuk komposer. Jadi sampahnya masukkan situ, diaduk-aduk, ternyata 5 hari aja udah beres, udah jadi kompos ya. Nah, ternyata anak-anak itu melihat seperti itu juga tahu akhirnya. Jadi ada siklus, ada sampah rumah tangga yang kemudian bisa dimanfaatkan jadi pupuk dan seterusnya ya. Itu membangun kreativitas saya kira. Kemudian manfaat lain lagi itu adalah mendekatkan ilmu pengetahuan ke anak-anak kita. Jadi misalnya begini, saya nanam hidroponik. Akhirnya dia tanya, ini airnya dikasih apa? Saya bilang dikasih air nutrisi. Air nutrisi itu isinya apa? Saya bilang itu isinya adalah unsur nitrogen, ada unsur fosfor, ada unsur kalium gitu ya. Akhirnya
muncul diskusi-diskusi detail sekali tentang apa itu nitrogen, apa manfaatnya untuk tanaman dan seterusnya. Jadi saya kira itu sangat efektif ya mendekatkan ilmu pengetahuan kepada anak-anak. Kemudian saya juga menggunakan teknik penanaman yang bermacam-macam ya. Jadi ternyata dia juga bisa membedakan, oh ternyata air saja itu tanamannya itu tidak melulu ditanam di tanah. Ternyata tanaman itu bisa juga tumbuh hanya dengan media air. Jadi pikiran-pikiran yang out of the box ya. Jadi pikiran-pikiran kreatif yang itu didekati dengan metode ilmu pengetahuan, saya kira itu juga bagus ya untuk perkembangan kreativitas anak-anak dan cara kita untuk mendekatkan ilmu pengetahuan kepada anak-anak lewat menanam sayur di rumah. Ya, mendekatkan ilmu pengetahuan kepada anak-anak. Jadi misalnya teknik yang saya pakai hidroponik ya. Hidroponik itu kan ada banyak sekali variabel ya yang di dalamnya. Contohnya misalnya begini. Di hidroponik yang sistem wick itu pakai box, pakai net pot, kemudian dikasih sumbu ya, itu kan di situ aja udah banyak banget pengetahuan yang bisa kita ceritakan ke anak-anak. Contohnya misalnya tentang gimana sih caranya, kenapa sih dikasih sumbu? Oh itu agar air yang ada di dalamnya itu bisa naik ke atas dan bisa membasahi akar-akar tanaman. Ya itu kan proses osmosis ya. Jadi oh ternyata air itu bisa merembet lewat benda, misalnya kain flanel atau apapun lah yang kita pakai untuk sumbu di metode wiki itu. Menanam itu value yang paling kental itu adalah kesabaran. Jadi di dalam kesabaran itu, kesabaran dalam proses maksud saya ya, kesabaran dalam proses. Jadi kalau nanam itu kan harus menunggu dan harus konsisten. Jadi kalau misalnya tanaman kita itu tidak disiram gitu ya, harus menyiram setiap hari, kalau tidak maka tidak ada hasil. Kemudian kalau ada hama itu harus segera diatasi dan seterusnya, dan itu butuh waktu, butuh proses yang panjang ya. Jadi saya kira kita bisa mengajarkan ke anak-anak kita itu tentang kesabaran ya, kesabaran dalam berproses. Kan dia tahu sejak awal tanaman itu biji, berkecambah, kemudian tumbuh sampai besar, sampai panen, itu anak-anak tahu persis siklusnya, prosesnya. Jadi saya kira kesabaran, kemudian konsistensi itu sangat kita ajarkan ya di anak-anak kalau kita menanam sayur di rumah. Mungkin anak-anak kita tidak peduli ya dengan apa yang kita lakukan saat ini. Sama juga dulu saya nggak peduli dengan bapak saya, ibu saya yang nanam berbagai macam sayuran di kebun ya, karena bapak dan ibu saya juga petani. Itu juga nggak peduli. Misalnya main ke kebun itu ya main aja, cari jangkrik, macam-macam sebagainya. Tidak peduli bapak saya nanam kobis, bapak saya nanam ketela pohon, macam-macam sebagainya, dan juga nggak membantu bapak dan ibu saya menanam di kebun itu. Tapi ternyata secara tidak langsung itu membangun ingatan masa depan tentang proses ya, tentang kesabaran ya, karakter gitu. Jadi mungkin saja nggak peduli hari ini, tapi saya yakin itu akan menjadi ingatan masa depan, akan membangun ingatan masa depan bagi anak-anak kita di kemudian hari. Jadi sejak saya mulai menanam tanaman-tanaman ya, sayuran di rumah walaupun sedikit, itu dialog kita dengan anak-anak itu semakin intens. Jadi banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan yang itu menjadi satu dialog dengan anak-anak, berbagai macam hal yang berhubungan dengan kegiatan menanam itu. Membangun ingatan masa depannya itu menurut saya penting banget, karena kita nggak tahu ya masa depan anak-anak kita nanti itu akan jadi apa.
akan berkontribusi di radius kebermanfaatan yang seluas apa kita nggak tahu. Tapi menurut saya kalau karakter tentang kesabaran, tentang konsistensi, tentang prinsip ya, bahwa apapun yang bisa kita kerjakan sendiri itu bisa diproduksi sendiri, kita produksi sendiri, itu saya kira prinsip yang kuat ya, yang dampaknya ke masa depan itu luar biasa. Jadi kalau bayangkan misalnya anak-anak kita punya pengaruh, punya dampak yang radiusnya menasional, dan dia punya prinsip apapun yang bisa kita buat sendiri dengan jerih payah kita sendiri, kita lakukan sendiri, itu kan akan sangat bagus, mentalitasnya akan sangat bagus. Jadi ya kalau kita kaitkan dengan bangsa ini, saya kira dia akan punya idealisme ya untuk membangun resource kita sendiri untuk kejayaan kita sendiri. Maksud saya untuk kejayaan bangsa kita sendiri. Kegiatan menanam itu kelihatannya kegiatan yang sepele, tapi saya kira dampaknya luar biasa ya ke anak-anak kita. Beberapa bulan lalu istri saya nemu kunyit yang udah mulai tunas, tumbuh itu, terus dia taruh aja di tanah di belakang rumah itu. Kemudian lockdown, kita pulang ke kampung. Nah, saat balik lagi ke Jogja, ke rumah Jogja, ternyata itu udah tinggi-tinggi kunyitnya. Terus kita iseng-iseng kan, kita cabut dari dalam tanah itu, ternyata kunyitnya udah banyak banget yang berbuah. Nah, jadi terus atau misalnya begini, ada kalau belanja bawang daun ya, daun bawang itu kan kalau yang dimanfaatkan kan batang sama daunnya udah dipotong, akarnya kan masih itu. Nah, akarnya kita tancepin aja di polybag, ternyata dia juga tumbuh ya, ternyata dia juga bisa tumbuh. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal ya yang bisa kita lakukan dengan cara yang sangat sederhana di rumah, dan itu bisa memproduksi sesuatu ya, walaupun tidak banyak sih, tapi prinsipnya adalah kita bisa kok memproduksi beberapa bahan-bahan kebutuhan rumah tangga kita sendiri di rumah. Nah, itu value yang saya kira value yang bisa kita tanamkan ke anak-anak kita. Saya termasuk orang yang nggak suka banget dengan pola-pola konsumtif ya. Pola-pola konsumtif, jadi apa-apa beli, apa-apa cari enak sendiri gitu ya. Itu kan menurut saya tidak bagus ya untuk perkembangan anak-anak. Jadi kalau ya memang agak repot. Misalnya kita menanam polybag atau pakai hidroponik ya. Konsekuensinya kan kita membuatkan papan ya, membuat papan untuk tempat polybag dan tempat box hidroponik itu memang repot. Tapi saya kira itu nanti akan sebanding lah ya dengan hasil ingatan masa depan untuk anak-anak kita. Kalau kita ngobrol sama orang tua, itu kan kita bohong aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngobrol ke anak-anak itu, kita nggak punya celah sedikit pun untuk berbohong ya. Nggak punya celah sedikit pun untuk berbohong. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan hari ini, itu akan menjadi satu ingatan masa depan yang kuat bagi anak-anak kita. Jadi saya kira luangkanlah ya, sebisa mungkin ya kita meluangkan waktu untuk menanam ingatan masa depan ke anak-anak kita. Kalau saya dengan cara hal yang sederhana, salah satunya dengan cara menanam sayur di rumah itu. Itu saya kira selain menyalurkan hobi, karena saya dekat sekali dengan petani ya. Masa lalu saya juga petani. Lulus SMA dulu nggak langsung kuliah, tapi 1 tahun dulu saya jadi petani cabai dulu, sama ternak kambing dan sapi. Jadi kalau pagi
cari rumput dulu ya buat sapi, rumput gajah, nanti ke kebun ngurus tanaman cabai, pulang bawa rumput lagi untuk kambing. Itu tiap hari dulu 1 tahun ya. Setelah pas SMA, menanam di rumah itu nggak perlu lahan yang banyak-banyak ya. Kalau di perkotaan kan lahannya sempit-sempit. Jadi misalnya pakai hidroponik aja itu udah simple banget. Satu box hidroponik itu kan yang simple aja, beli boxnya 20.000 harganya. Kemudian kasih tutup apapun yang bisa dibuat tutup ya. Ya total sekitar 35.000 satu box ya, sudah sama net pot macam-macam sebagainya. 35.000. Ukuran boxnya kan 40 kali 30 cm ya. Taruh aja di manapun yang ada cahaya matahari ya. Udah selesai. Jadi tidak repot ya untuk menanam sayur di rumah. Menanam sayur di rumah itu adalah menanam ingatan masa depan tentang kesabaran, konsistensi, dan kemandirian.